Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala rasulil rahmatil lil alamin syarafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bangsa muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur dari rahmat Allah, alhamdulillah. Saya langsung ke poin saja supaya bisa banyak bisa kita sharing bagaimana menemukan solusi hidup dalam Al-Quran. Insyaallah kita sering baca Quran, tapi terus terang bagaimana caranya bisa dapat solusi hidup ya, kan? Kalau baca saja dapat pahala sih ya, tapi solusi hidup itu sesuatu yang mungkin berbeda. Pada tahun 2004 orang ini namanya Aster Zuckerberg, Profesor Aster Zuckerberg di Birmingham University bersama dengan rekan-rekan dia, 3 orang itu melakukan penelitian yang jurnalnya diterbitkan tahun 2004. Kalau agak serem nih Bapak Ibu, gak begitu dari pagi sampai jadi tahun 2004 ini judulnya dimuat di National Library of Medicine. Judulnya adalah pengaruh karbohidrat prinsip terhadap fisik tubuh. Jadi secara sederhana, kalau orang karbohidrat prinsip itu tenaganya itu bertambah. Apa itu karbohidrat prinsip? Karbohidrat setelah 2004 itulah kemudian kita saksikan banyak pesepak bola profesional memakai jasanya karbohidrat prinsip itu. Makanya kalau kita lihat mereka hidup di paruh kedua, di babak kedua, biasanya di menit-menit ke-60, 65 gitu, mereka hidup terus dibuang lagi. Itu sebetulnya bukan air yang diminum, itu bukan air biasa, tapi air yang mengandung konsentrat maltodextrin dan karbohidrat serta glukosa senilai 6,4%. Jadi maksudnya dikukur, dikubur-kubur dibuang lagi. Nah itu untuk meningkatkan performa, jadi menambah energi baru yang tadinya nggak ada. Di jurnalnya kalau Bapak Ibu mau baca, jurnalnya ada, tapi sederhananya pakai gambar aja supaya gampang. Jadi di rongga mulut kita itu ada sensor yang langsung kepada motorik cortex. Motorik cortex ada di di otak kita, di motorik cortex. Begitu dikeluarin, gak jadi masuk gitu. Motorik cortex itu ingin mencari asal glukosa yang sangat tinggi beserta maltodextrin tadi itu. Akhirnya dia memberikan tenaga kepada tubuh yang sebetulnya tenaga itu tersimpan untuk memang ada. Gitu. Jadi singkat cerita bisa mengeluarkan tenaga baru yang tadinya nggak ada. Ini hasil scan otaknya, jadi glukosa serta maltodextrin yang cukup banyak, yang cukup padat gitu, bisa men-trigger itu. Dan hasilnya membuat motorik cortex bekerja lebih kuat dan menghasilkan tenaga. Ya. Nah, apabila yang dirahmati Allah, waktu baca penelitian ini, saya betul-betul langsung teringat satu ayat Al-Quran yang sudah saya hafalkan sejak kecil, yakni surat kedua ayat 249. Dari situlah ternyata kita akan tahu bahwa cara menemukan solusi dalam Al-Quran itu, sebelum saya sampai ke situ, ada setidaknya 3. Cara kalau baca saja itu dapat pahala, tapi untuk menemukan solusi ini ceritanya beda. Ya. Setidaknya ada 3 cara untuk menemukan solusi hidup. Nanti kita buka salah satunya tadi karbohidrat prinsip. Satu, ini yang nomor 1, contoh karbohidrat prinsip, yakni dengan memperhatikan perubahan dan perbedaan kata atau i'rabul Quran. Jadi memperhatikan itu. Dari situ kita akan ketemu bahwa perubahan kata itu memang disengaja oleh Allah. Memang disengaja sebagai petunjuk. Begitu kita cari lebih dalam, kita akan menemukan itu. Dan selalu begitu. Selalu begitu. Ya. Contoh yang kedua nanti dengan memperhatikan perubahan perintah. Contoh yang kedua. Dan yang ketiga, mentadaburi Al-Quran. Nah, contoh yang pertama ini, apa yang dirahmati Allah,
ada perubahan kata gitu ya, ada i'rab perubahan kata di satu baris yang sama, menunjukkan betul-betul ini petunjuk. Ini kalimatnya begini. Falamma fasala Talut bijunudi, ketika Talut membawa pasukannya bijunudi, Talut bilang begini sama pasukannya, Inna Allah mubtaliikum binahar, nanti kita akan diuji Allah di depan ini, nanti depan perjalanan kita dengan sebuah sungai. Kata Talut gitu. Tidak. Yang menarik, kata Talut, faman syariba minhu, perubahan katanya nanti dari syariba menjadi ta'ama. Faman syariba minhu, syariba itu dalam bahasa Arab artinya minum. Barang siapa yang meminum air itu nanti, kata Talut, falaisa minni, maka saya tidak mengakui dia sebagai pasukan saya. Kata Talut gitu. Tapi kalimat berikutnya berubah. Bukan syaribah lagi, ada kalimat waman lam yat'amhu. Yat'amhu, yang dari kata ta'am yang artinya makan. Ya. Sayang sekali kalau kita buka terjemahan, saya sudah buka hampir semua terjemahan yang beredar di Indonesia. Kedua perubahan kata ini, dua kata yang berbeda ini, sama-sama diartikan minum. Ya. Kalau kita buka terjemahan, sama-sama diartikan minum. Padahal ini jelas dua kata yang berbeda. Ini sederhana aja dari segi kata-kata itu. Tolong bilang nanti kita akan ketemu sungai, jangan diminum. Tapi kalau tidak ditelan, karena ta'am itu artinya adalah meloloskan sesuatu dari tenggorokan kita, lolos sesuatu, ta'am makan. Kalau tidak ditelan, fa'innahu minni, maka saya mengakui dia sebagai pasukan saya. Jadi kalau kamu minum tapi tidak ditelan, itu bagus. Fa'innahu minni, illa man tarufa ghurfatan biyadi, kecuali satu tetes, dua tetes yang tidak bisa ditahan dari telapak tangan, kira-kira begitu, satu tetes, dua tetes. Inilah apa yang dirahmati Allah, persis seperti penelitian karbohidrat. Jangan diminum, tapi diminum boleh, tapi jangan ditelan. Artinya apa? Kumur-kumur. Terus dibuang lagi. Kata Allah kemudian, fasyaribu minhu illa qalilan minhu, banyak dari pasukan Talut itu yang mengabaikan perintah Talut ini, akhirnya mereka minum aja. Minum itu dalam artian ditelan. Fasyaribu minhu illa qalilan minhu. Akhirnya yang minum ditelan tadi itu, mereka kehilangan stamina. Falamma jawazahu waladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi jahlika wa junudi. Karena yang minum tadi itu, udah jangan sekarang lah kita perangnya, istirahat dulu, tunggu waktu dulu. Jadi mereka melemah, ya stamina nya melemah. Tentu saja karena jadi kesimpulan ini boleh jadi sungai yang dimaksud tadi mengandung maltodextrin dan glukosa yang cukup banyak, sehingga kalau diminum kemudian membuat pankreas bekerja lebih keras, mengeluarkan insulin, dan itu membuat tubuhnya capek. Kalau misalnya Yesus adalah dan berkata orang-orang yang betul-betul tadi taat kepada Allah lewat perintah Talut, yang mereka cuma kubur-kubur saja, terbukti stamina mereka tetap kuat. Mereka bilang begini, ya, kalau misalnya Yesus adalah kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, berapa banyak pasukan kecil yang bisa mengalahkan pasukan besar, ayo kita lanjut aja. Jadi yang minum tadi lemah stamina-nya, sementara yang tidak ditelan stamina-nya tetap kuat. Persis seperti karbohidrat prinsip yang terjadi pada atau yang diteliti oleh Profesor Asker dan rekan-rekannya pada tahun 2004. Jadi maksud saya, kita baru menemukan solusi itu ketika kita dalam tanda kutip melihat kejanggalan penggunaan kata-kata di dalam Al-Quran. Dan itu pasti ada maksudnya. Kalau kita buka di dua, bisa mungkin 3 hari penuh kali yang kita bisa. Kata-kata angin saja itu punya beberapa perubahan kata dan dipakai pada saat tertentu yang berbeda-beda, menunjukkan kepada kita ada maksud yang luar biasa juga di sini. Tapi kita cepat saja pada kesempatan hari ini. Yang pertama, memperhatikan i'rabul Quran, perubahan kata dalam Al-Quran. Itu adalah maksud tanda untuk kita berdiri lebih jauh dan akhirnya kita menemukan ada solusi hidup di sini. Contoh yang kedua, dengan memperhatikan perubahan perintah.
Inilah yang terjadi kepada bulan Ramadan. Nanti kita sampai di sini, saya obat dulu. Dalam bulan Ramadan ini Bapak Ibu, ya, tentu kita sudah Ramadan berpuluh-puluh kali. Yang penting, sehingga penting bagi kita memperhatikan perubahan perintah di dalamnya, ya, perubahan perintah. Maksudnya begini, bulan Ramadan, gitu ya, untuk kita menemukan solusinya. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ini bulan Quran. Allah sendiri yang menamakan itu bulan Al-Quran. Makanya sebenarnya Allah tidak menamakan dia bulan puasa, gitu ya, tapi bulan Quran. Kalau bulan berpuasa mungkin iya, tapi kalau tidak makan bulan puasa, keliru. Bulan Ramadan bulan Quran, bulan diturunkan Quran. Terus masih bicara tentang Quran, udah kita sudah pindah waktu Quran. Lalu ada wakaf, ya? Ada wakaf di sini. Jin artinya jais itu boleh lurus, boleh lanjut, boleh berhenti bacanya. Lalu ada fa, ini huruf fa ini penting sekali. Fa'atof namanya, yang artinya menunjukkan sebab akibat. Sebab akibat itu artinya yang setelah huruf fa ini adalah akibat dari yang sebelum huruf fa ini. Nah, yang setelah huruf fa ini, faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau kamu jumpa bulan ini, wajib bagi kamu berpuasa. Itu akibat. Akibat dari yang sebelumnya. Yakni apa? Bulan turunnya Quran. Jadi kalau mafhum mukhalafah, ya mafhum mukhalafah itu perbandingan terbalik atau pemahaman terbalik. Kalau kita tanya, kenapa Anda wajib berpuasa bulan Ramadan? Tentu saja karena perintah Allah. Tapi dari sini kita bisa pahami kewajiban puasa bulan Ramadan itu karena bulan ini bulan Quran. Jadi sebab akibat. Ini bulan Quran. Maka itu kalau Anda jumpa bulan ini, Anda wajib puasa. Gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah kalau kita perhatikan perintahnya itu beda. Bedanya gini Bapak Ibu. Misalkan ini bulan Quran, Anda wajib baca Quran, itu linear, itu oke, paham juga. Namanya juga bulan Quran, baca Quran lah pastinya gitu kan ya. Tapi kok bulan Quran disuruh puasa? Nah ini clue jadi petunjuk. Ini bulan Quran disuruh puasa. Petunjuk ini kalau kita tidak dapati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kehilangan makna tentang Ramadan ini. Kehilangan makna sampai-sampai mungkin kita bisa beranggapan bahwa Ramadan itu capaian akhirnya adalah puasa. Semacam festivalisasi kuliner ini. Ya. Karena nggak makan, pengen makan yang pengen ini, pengen ada ini, pengen ada ini. Well, itu juga oke, itu juga oke. Tapi bukan itu. Ya. Karena dia bulan Quran, kita suruh puasa. Artinya puasa itu hanya cara saja, hanya metode saja untuk memenuhi target yang sesungguhnya. Nah, kenapa kita harus puasa? Sederhananya, sebelum nanti dijabarkan lebih rinci, sederhananya, puasa di bulan Al-Quran ini adalah metode atau cara untuk mempersiapkan wadah menerima Al-Quran. Wadah individu setiap kita untuk menerima Al-Quran. Caranya dengan berpuasa. Kalau nggak puasa, wadah itu tidak sesiap itu untuk menerima Quran, untuk masuknya Quran. Penjelasannya begini. Ketika kita berpuasa, makanya bulan Quran diperintah puasa. Ketika kita puasa, salah satu saja dari sekian banyak, tentu kita sering pernah dengar mungkin atau baca di WA Group, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Yoshinori Ohsumi tahun 2016 dapat hadiah Nobel tentang autophagy. Orang kalau berpuasa, selnya dibuat lapar, akhirnya sel itu makan sel yang sudah bunuh. Oke. Tapi ini mungkin sedikit berbeda. Jadi ketika kita berpuasa, Bapak Ibu,
ketika kita dry fasting, puasanya gak makan gak minum, itu usus kita akan memproduksi hormon yang namanya ghrelin. Dan ini betul-betul berkaitan dengan juga circadian rhythm kita atau perputaran 24 jam yang ditandai oleh matahari. Jadi puasa itu soal matahari, bukan soal lamanya, bukan soal jamnya, bukan soal 12 jam, 13, 14, bukan, tapi matahari. Nah, kenapa? Karena akan ada hormon ghrelin yang keluar. Maka itu kalau orang puasa di malam hari, hormon ghrelin tidak keluar, terhalang oleh hormon melatonin. Hormon ghrelin ini hanya ada ketika seseorang lapar di siang hari. Di siang hari. Apa yang terjadi ketika hormon ghrelin kita banyak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan inilah maksudnya puasa. Bulan Quran, ini Qurannya, kamu puasa, siapin wadahnya, nanti masuk Quran. Yang pertama, ini penelitian dilakukan dibuat maksud saya di bulletin namanya New Scientist. Terkenal bulletin ini karena bahasanya cukup mendalam, tapi dengan bahasa yang menarik. Ya. Diteliti oleh Claire Wilson, Sederhana aja saya ambil judulnya aja. Hungry stomach hormone, hormon yang tercipta ketika perut kita lapar, itu promoting growth of new brain cell, menumbuhkan sel-sel otak baru di otak kita yang tadinya tidak ada. Jadi idenya adalah atau mekanismenya adalah sel otak baru sekarang lagi terproduksi karena kita lapar. Saat itulah sel baru itu kita cakutin Quran, kita print out dengan Quran, dengan pemahaman Quran tentu saja. Maka itu ada nanti di ujung permintaan Allah kepada kita untuk memfungsikan Quran yang bukan hanya membaca tanpa paham. Selama di bulan Ramadan ini. Tadi Syahrul Ramadan Allah tidak Quran. Fungsinya Allah sebut 3. Pertama, huda linnas, petunjuk bagi manusia. Wabayyinatin minal huda, penjelasan rinci mengenai petunjuk itu, dan furqan. Ini 3 ini nggak bisa dapat kalau cuma baca tanpa paham. Maksudnya, kepahaman tadilah yang kita masukkan dalam sel-sel otak kita yang baru. Sel otak yang baru itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah sebetulnya sangat kuat, tapi tentu saja berlaku positif juga berlaku negatif. Maksudnya begini, karena sel otak lagi baru nih, hati-hati, jangan sampai kita masukin yang receh-receh juga. Masukin yang receh-receh, lihat apa, yang receh-receh, nanti masuk ke otak, sel otak yang baru. Makanya ini masukin Quran, bulan Quran. Wajib ada puasa. Itu yang pertama. Ada beberapa lagi. Dari sini maksud saya ingin menjelaskan, itulah cara menemukan solusi hidup. Nah, dengan melihat perubahan kata. Cara ini tidak didapati Bapak Ibu yang dirahmati Allah kalau tidak begitu. Yang kedua, saya tampilkan dulu bagaimana seorang presiden Tunisia itu tidak mendapati kebaikan dari Ramadan dia. Jadi namanya Habib Bourguiba. Habib itu ya bukan keturunan Nabi, tapi memang namanya Habib Bourguiba. Dan kita tahu Tunisia itu negara mayoritas Islamnya lebih besar daripada Indonesia, di atas 90%. Dan bahasa pertamanya adalah bahasa Arab, lalu bahasa kedua bahasa Prancis. Jadi kalau dibacain Quran apapun pasti dia ngerti maksudnya. 5 tahun setelah menjabat dari 1957 hasil kudeta, dia menjabat 5 tahun menjabat, tepatnya 1962. Waktu itu saat itu adalah Ramadan 1381 Hijriah waktu itu. Presiden memanggil semua menteri sidang kabinet, ya. Terus tiba-tiba di situ presiden mengumumkan sambil disediain jus buah di setiap meja menteri, ya. Jus buah. Terus diumumkan bahwa puasa Ramadan tidak wajib bagi semua orang Islam di Tunisia. Jadi dia mengeluarkan dekret, semacam dekret bahwa puasa Ramadan tidak wajib
tidak perlu kira-kira begitu bagi semua orang Islam di Indonesia. Terus minum jus buah, otomatis semua kabinet juga ikut juga minum jus buah. Peristiwa ini sebetulnya sangat heboh di peta sejarah sampai-sampai bulan Maret ya, ini kan Februari pengumumannya. Bulan Maret ini masih ada rekam digitalnya, jejak digital terbit di The New York Times tanggal 5 Maret. Diwawancarai oleh Thomas Brady, dia adalah wartawan senior di The New York Times. Judulnya, Bourguiba terus modernisme with fruit juice and time of fast. Bourguiba merayakan modernisme di negaranya dengan minum jus buah di siang hari bulan puasa, saat puasa. Nah, yang menarik adalah pertanyaan yang diajukan oleh Thomas Brady dijawab oleh Habib Bourguiba, kira-kira menggambarkan reason apa, alasan apa dibalik dia mengeluarkan dekret itu. Nah, dia bilang di situ, I can be more useful to my country if I'm not sitting in the corner, yawning and hungry because of Ramadan. He said. Bahkan gestur tubuhnya itu secara signifikan menunjukkan itu. Jadi dia bilang, saya bakal bisa lebih berguna buat negara saya kalau saya nggak perlu puasa di Ramadan itu, karena puasa itu bikin saya ngantuk, yawning, beruang, lemes di pojok-pojok ruangan. Jadi saya bisa lebih bermanfaat. Nah, padahal Habib Bourguiba itu kita tahu adalah anak seorang ulama di bapaknya. Ini abangnya, ulama muda. Ini dia jadi anak ke-8 dari 8 bersaudara, motor. Jadi artinya dia bukan nggak ngerti perintah agama, bukan nggak ngerti Al-Quran dan sebagainya, tapi dia tidak membuka. Tadi kenapa kita puasa itu kenapa? Sehingga puasa jadi beban. Soalnya kan biasanya kita makan jadi gak makan. Kira-kira Tuhan maunya apa sih? Gitu. Kan gua harus kerja, kira-kira begitu. Kok disuruh lapar? Gitu kan? Padahal lapar di bulan Ramadan ini tadi tujuannya adalah membuat kita jadi lebih cerdas, pintar. Nanti kita tambahkan lagi beberapa ini. Pintar, cerdas, mengupgrade kita untuk menemukan solusi untuk dan lain sebagainya. Seandainya Habib Bourguiba mengerti itu, pasti dia tidak akan mengeluarkan dekret untuk membebaskan orang dari puasa. Jadi puasa dilihat jadi beban. Padahal perintah Allah jelas, ini bulan Quran, kamu puasa ya. Nah dari situ kan kita, kenapa suruh puasa ya? Padahal bulan Quran. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita puasa di bulan Quran ini? Masih tentang hormon ghrelin. Ini satu aja hormon ghrelin, belum lagi yang lainnya. Kata Dr. Anandia Mandal, ini seorang neuroscientist yang sangat terkenal di Amerika, mengelola satu bulletin yang juga sangat terkenal, News Medical Life Science. Dia bilang ada dua hal yang saya kutip dari dia di sini, dari jurnal ini. Dia bilang, study suggest, penelitian menunjukkan bahwa ghrelin, hormon ghrelin, enters the hippocampus of the brain from the blood. Bisa masuk ke hormon ghrelin itu sakti, tidak sama seperti hormon yang lain. Kesaktiannya adalah dia bisa langsung masuk ke bagian otak hippocampus manusia dari darah. Enggak semua hormon bisa begitu. Hormon itu banyak. Insulin itu termasuk hormon, diproduksi oleh pankreas. Salah satu tugasnya mengubah glikogen, glukosa menjadi tenaga. Insulin, serotonin, dopamin, oksitosin, epinefrin, adrenalin, itu semua hormon. Leptin begitu juga. Tidak semuanya sakti hormon itu. Salah satu yang sakti adalah ghrelin. Kenapa? Karena dia bisa langsung masuk ke bagian otak hippocampus. Ini kehebatan yang kedua, hippocampus. Apa yang terjadi kalau orang di hippocampus itu ada di limbic system kita? Apa yang terjadi kalau seseorang hippocampusnya banyak dialiri ghrelin? Hippocampusnya jadi sehat, dan salah satu fungsi hippocampus yang sangat luar biasa, fungsi pertama dan paling utama adalah mengubah memori jangka pendek jadi memori jangka panjang. Jadi orang kalau hippocampusnya sehat, sekali dua kali baca sesuatu atau lihat sesuatu, dia ingat dalam waktu yang lama, karena berubah dari memori jangka pendek jadi memori jangka panjang.